daripada teori-teori. Kan kalau misalnya kita dalam dunia kerja yang sebenarnya ya, kalau kita dalam dunia kerja yang sebenarnya, kita tuh jarang sih ditanya nih, misalnya tes kerja gitu, coba sebutkan apa yang dimaksud dengan komunikasi. Terus ditanya bagaimana proses komunikasi menurut Gopi dan Phil. Itu saya rasa jarang sih ada tempat kerja atau tes kerja yang sampai nanyain seperti itu, kecuali memang mungkin arahnya ke lanjut S2 atau riset gitu. Biasanya komunikasi bisnis ini akan benar-benar terasa di dunia kerja itu soft skill-nya, bagaimana cara dia berkomunikasi, bagaimana cara dia menjawab pertanyaan wawancara kerja, bagaimana cara dia menulis surat surat untuk urusan bisnis yang seperti itunya lah. Bagaimana dia bersikap ketika diajak ngomong sama orang yang mau interview kan gitu. Atau gimana misalnya tesnya kerjaan seperti ini bagi orang kalian yang mau daftar ke MDP ya, office development program Jakarta atau BWM itu tes kesekiannya tes namanya FGD atau yang mau lanjut S2 juga dulu ada sih itu ada, sekarang saya nggak tahu itu FGD masih ada atau enggak. Itu ada tes namanya FGD Focus Group Discussion atau Leaderless Group Discussion. Itu akan mengasah kemampuan komunikasi kita, bagaimana kita bisa berkomunikasi di antara orang banyak, di mana kita harus menyampaikan ide tapi tidak terlalu mendominasi yang lain gitu. Kita nggak apa-apa sih dominan, tapi jangan terkesan berusaha untuk mendominasi atau tidak memberikan arahan yang lain ngomong gitu. Atau jangan juga terlalu pasif gitu. Ketika kita ide sedikit, 20.000 aja supaya apa yang kita sampaikan itu bisa cukup banyak dan diterima dengan baik kan, kira-kira kayak gitu. Jadi harapan saya sih untuk perkuliahan ini sebenarnya lebih mengasah soft skill. Apa kowe wae sing ngomong? Sayangnya waktu pertama kali saya dapat jadwal dari Fendi, kok komunikasi bisnisnya kelasnya online, padahal kan enaknya offline ya kalau membahas soal soft skill tadi, kita mau latihan speakingnya itu kan enaknya online. Maksudnya offline, ketemu langsung di kelas, itu saya bisa lihat gesturnya, mimik wajah kalian, bagaimana cara berkomunikasi. Tapi waktu di sini, waduh, saya bilang kok kelasnya online, jadi saya belum ketemu sih sama Pak Zul atau siapa nanti mungkin Pak Suhendra atau Pak Habibie ya. Saya mau tanya, ada nggak sih hari Kamis jam 11 dan jam yang satunya itu kelas yang bisa saya pakai? Jadi kalau misalnya ada, semoga teman-teman mahasiswa di sini tidak keberatan untuk jadi kelasnya jadi offline. Karena kalau online, menurut saya sih nggak terlalu dapat ngasah soft skill kalian, gimana kalian act like meeting bisnis gitu. Nggak kelihatan kalian waktu menyampaikan ide itu bagaimana gesturnya, bagaimana intonasi yang tepat. Itu saya kalau di online di Zoom nggak terlalu ketara gitu. Tapi kalau di kelas langsung kan langsung kelihatan dengan jelas gitu. Dan juga dan untuk kaliannya sendiri, pressure kita bicara di depan orang banyaknya juga lebih terasa gitu, lebih terlatih. Tapi ya, saya lagi mau usahain di kelasnya kalau bisa offline. Atau malah saya kepikiran, ini kan saya ngajar, nah saya tuh bingung juga sih waktu dapat penugasan ngajar, yang kelas saya teori itu malah offline, di kelas dia offline, yang kelas teori malah di kelas, yang kelas kognis malah online. Harusnya kan kebalik. Mau saya tuker, kok saya nggak tega sama anak-anak AKS untuk minta tukeran, mereka aja yang online, kognis yang offline. Nanti sih saya lagi, karena saya juga baru nyampe Bandar Lampung sekitar beberapa hari yang lalu, jadi belum sempat memanage kelasnya supaya bisa ideal. Kita lihat dulu di sini, harapan saya sih kalau kita bisa offline belajar di kelas, kita belajarnya nggak serius-serius amat, tapi kena gitu. Maksudnya bukan nggak serius amat ya, nggak kaku-kaku banget gitu lah ya, nggak kaku-kaku banget, tapi kena, soft skillnya dapat, terus juga pemahamannya juga dapat. Kita lihat di sini ya, materi yang pertama harusnya kita udah pertemuan kelima sih harusnya, tapi nanti kita coba ngebuktiin karena saya nggak masuk bulan kemarin. Ini pertemuan 1 dan 2 harusnya kita masih bahas yang teoritis dulu ya. Dan dasar komunikasi itu apa, terus komunikasi bisnis skill seperti apa, ada antar pribadi, komunikasi dalam organisasi, dan komunikasi bisnis lintas budaya. Dan ini supaya menurut kata saya tadi, supaya nggak aku amat sih, itu biasanya saya nyuruh mahasiswa untuk bikin grafis. Jadi mereka
mereka bikin kayak gambar atau bikin flowchart dari materi, lalu mereka menjelaskannya di kelas. Tapi ya karena sebulan kemarin saya kosong, jadi nanti kita pikirkan ya. Saya sih berencana ini jadi tugas kalian aja. Ini kan sebenarnya kalau yang materi pertama ini ya pada dasar komunikasi bisnis cukup untuk dipahami aja gitu. Teorinya tidak ada yang bisa dipraktekkan. Tapi sebenarnya sih saya mau melihat gaya kalian presentasi, mempresentasikan apa yang sudah dibaca. Nanti lah ya, nanti kayaknya mau saya kasih tugas presentasi bikin grafis. Pembagian tugasnya nanti akan saya sampaikan kemudian. Lalu yang kedua, kita ada materi tentang perencanaan perkembangan bisnis. Jadi kalau di perusahaan itu kan, perusahaannya sih ada perusahaan, ada di organisasi, ada di unit bisnis kecil, itu kadang-kadang bahkan dalam sehari-harinya kita pasti membuat pesan-pesan bisnis. Contohnya untuk apa? Misalnya kita mau bersurat sama orang, atau kita mau menjalin kerjasama sama orang, atau kita mau sekedar melakukan proses pembelian, pencarian vendor, itu butuh pesan-pesan bisnis. Dan untuk pesan-pesan bisnis ini orang jadi gini ya, bedakan antara orang yang memang udah sarjana sama yang memang nggak sarjana atau nggak belajar dalam menyampaikan pesan-pesan bisnis. Orang yang belum belajar harusnya kita sebelum terjun ke lapangan, sebelum kita bikin pesan-pesan bisnis, kita bikin perencanaan dulu, nggak ujuk-ujuk langsung terjun lapangan, nggak tahu ngapain gitu. Nggak yang macam yang gimana nanti, yang penting saya nyampe dulu di tempat. Ya kamu di tempat itu nanti mau ngapain kan, itu harus ada perencanaan dulu. Jadi ini kita nanti belajar perencanaan pesan bisnis. Dan penugasannya ini udah saya tentukan. Penugasannya kayak semacam prosesnya itu. Saya nggak teoritis sih, nggak yang sebutkan bagaimana proses perencanaan. Saya mau kalian langsung praktek buat proses proposal bisnis. Bikin proposal bisnis nanti ya, hasil-hasil bukan gratis sih, kayak proses materi dan surat pengantar, karena pesan-pesan bisnis ini kan bisa berupa surat dan juga bisa berupa proposal atau bisa disampaikan dengan lisan. Jadi nanti output kalian adalah mungkin proposal bisnis. Maka hari ini kalian dengarkan, karena nanti di akhir sesi saya mau kasih tugas tentang proposal bisnis. Lanjut yang ketiga, komunikasi melalui surat. Ini saya udah ngaruh sih di sini ya, kan ini udah ditugasi ya surat proposal bisnis. Di pertemuan selanjutnya kita coba belajar bikin komunikasi melalui surat. Tapi di masa yang sekarang ini, kalau dulu kan bikin surat itu ya memang harus diketik, tulis, di print, disampaikan melalui pos. Tapi sekarang kita bisa kirim surat melalui grup WA, bisa melalui email. Nah itu ada pergeseran era, pergeseran budaya dan juga tradisi yang membuat adanya kitanya juga harus bisa beradaptasi dengan kondisi tersebut. Karena bahkan sampai sekarang ya itu ada sih saya temukan katanya sih bisnis itu kok markomnya ngirim surat kok kayak gitu atau ngirim email kok seperti itu. Apalagi kan kita tinggal di Indonesia di mana umurnya banyak, di mana di Indonesia ini sopan santunnya itu harus dijaga. Makanya kita perlu belajar bagaimana membuat surat. Dan juga yang nomor 2 ini nih, perencanaan transaksi. Lalu yang ketujuh ya, pertemuan ketujuh materi ke-1, 2, 3, 4 komunikasi tentang pekerjaan. Nah ini kenapa saya duluin kemarin di sana, karena nanti surat lamaran kerja yang kamu buat itu nanti akan kita review satu-satu. Komunikasi tentang pekerjaan, gimana nulis lamaran, gimana nulis resume CV ya. Apalagi kalian kan fresh graduate nih, belum lulus. Nah, nanti ketika fresh graduate, resumenya itu apa yang ditulis? Kalau kayak saya kan memang udah punya pengalaman kerja, itu yang ditulis bisa banyak. Nah untuk mahasiswa nanti kita belajar apa dong yang kita tulis di CV, fresh graduate tapi CV-nya bisa menarik. Kemudian wawancara kerja. Nah ini maksud saya kenapa saya berharap kelasnya di kelas aja offline, karena kan ada praktek wawancara kerja. Kalau online sebenarnya sekarang juga ada ya wawancara kerja melalui Zoom, tapi akan lebih kena lagi ke kaliannya kalau kita bisa ketemu langsung untuk praktek wawancara kerja. Nah di UTS ini kalian nggak akan dihadapkan sama soal menjawab soal, tapi langsung ke praktek. Antara dua ya pilihannya. Saya masih mikirin sih,
karena resiko juga kita mau jalani dua-duanya ini, wawancara kerja juga, presentasi proposal bisnis, atau just one of them, bila salah satu aja, mau wawancara kerja atau presentasi proposal bisnis. Tapi, nah ini mungkin kalian ngelihat di sini, saya maunya presentasi proposal bisnis untuk UTS itu in English, nggak pakai bahasa Indonesia. Oh ini wawancara kerja juga ya, wawancara kerja ini juga saya berharap kalian sudah siap bisa wawancara kerja pakai bahasa Inggris. Kenapa kok saya paksa pakai bahasa Inggris? Yang pertama, ini kan kalian udah semester 5, dimana semester 5 itu semester berapa? Iya benar, semester 5 ya. Semester 5 itu kan dulu waktu semester 1 atau semester 2 saya juga lupa, udah ada pelajarannya dong bahasa Inggris. Berarti saya menganggap basic English kalian udah ada. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait dengan ini, terkait dengan pertemuan materi 1, komunikasi bisnis lintas budaya. Budaya itu nggak cuma di Indonesia aja, gitu. Apalagi zaman sekarang globalisasi semakin mudah dijangkau kan, kita semakin mudah berinteraksi dengan orang asing, terus dengan international level, dan harapannya juga mahasiswa FEBI, lulusan FEBI nanti nggak kagok amat ya. Ronde 3, Mak Yul. Situasi di mana Sana enggak? Sana anjir. Sekalian. proposal bisnisnya Isu-isu dan kebetulan bulan lalu saya kirim untuk belajar bahasa Inggris. Iya. Ilmu yang saya dapatkan sebulan lalu. Jadi kayak masuk itu ya. Ya terus nggak diimbang? Iya, lalu setelah itu kita kasain. Nah, ini kita dapat semua lagi karena materi selanjutnya adalah komunikasi bisnis tentang pekerjaan. Ada presentasi bisnis. Jangankan diriku. Ya bedanya apa? Kayaknya di atas tadi udah ada deh. Mana ya? Di atas sudah ada ya presentasi bisnis ya. Oh ini nih. Di atas nih yang ini. Nah, kemana sih? Oh ini, yang ini baca lah. Tunggu saya geser dulu ya. Yang ini kan kalian bikin proposal bisnis sama suratnya. Nanti selain bikin proposal, kamu presentasikan isi proposal itu. Jadi seolah-olah kalian itu ingin menjalin kerjasama dengan perusahaan lain menggunakan proposal. Jadi proposalnya nggak cuma kamu kirim ke pihak bos aja, tapi juga kamu sebagai marketing communication-nya atau sebagai PR-nya dari perusahaan juga menjelaskan isi proposal tersebut. Itu kan cuma proposal nih, kalau yang sebelum UTS. Setelah UTS, itu kita bikinnya yang ini, presentasi bisnis dengan bentuk business pitching. Mungkin kalian pernah nonton ini nggak? Nonton apa ya? Sekarang banyak sih kalau kamu nonton film Korea yang startup itu, nonton film Korea yang startup, terus nonton film apa ya, banyak sih yang di film itu kadang-kadang menggambarkan dia sedang mempresentasikan mempresentasikan bisnisnya gitu ya, mempresentasikan unit usaha dia gitu. Nah itu semacam itu. Atau kamu mungkin pernah nonton ada itu di Metro TV namanya, lupa ya saya, yang dia beneran bawa makanannya terus dia presentasi gitu ya. Nanti kamu mungkin bisa cari lah di internet atau di YouTube business pitching itu seperti apa. Jadi nanti setelah UTS kita coba belajar. Ini belum tes ya, jadi pertemuan yang ke-10-11 ini, yang presentasi bisnis ini bukan penilaian, tapi kita belajar untuk presentasi bisnis dengan business pitching. Nanti mau saya kasih juga sih contoh pitch deck-nya kayak gimana. Pitch deck itu ini apa? Bentuk PowerPoint-nya atau bentuk presentasinya, materi presentasinya ya. Terus negosiasi ini nanti dalam ketika kalian presentasi bisnis itu kalian juga menggunakan bahasa yang bernegosiasi. Jadi kan dalam presentasi bisnis ini harapannya bisa dapat investor, atau bisa ada orang yang bakal join sama kita gitu dalam bisnis kita, mau jadi co-founder kita. Jadi kalian juga bisa bernegosiasi di situ. Apa sih yang bisa kalian berikan? Misalnya kalau kita mau nego ke investor, jadi apa yang bisa kita janjikan ke investor supaya investor itu tertarik? Misalnya nanti Bapak bisa dapat sekian persen dari laba gitu misalnya. Atau mungkin bisnis kita masih baru, belum laba, tapi harapannya 5 tahun ke depan value dari perusahaan ini akan nambah dan Anda juga bisa mendapatkan harga saham yang dulunya murah, saat ini murah, yang tahun mendatang harga
bisa gitu. Jadi negosiasi di sini itu sudah masuk ketika kalian melakukan presentasi bisnis atau bisnis itu. Lalu komunikasi melalui laporan. Nah ini juga penting sih, kalau komunikasi melalui laporan itu yang pasti nggak cuma ngomong aja, tapi ada berkas yang harus disiapkan. Setelah ada berkas yang harus disiapkan, nanti kita coba ini ya, praktek rapat bisnis. Jadi pura-puranya kita nanti, bukan pura-pura sih ya, pura-pura tapi beneran gitu ya. Nanti kita coba buat suasana rapat bisnis di mana dalam rapat tersebut kalian melaporkan suatu hasil kerja, kemudian ada notulensinya, ada moderator juga, ada pimpinan rapatnya. Itu terus apalagi pertemuan terakhir sebelum luas adalah komunikasi melalui teknologi informasi. Ini juga perlu saya sampaikan karena itu tadi sekarang kan komunikasi bisa lewat media sosial, bisa lewat email, WA dan lain-lain sebagainya ya. Kemungkinan nanti kalau dasar-dasar internet saya rasa mahasiswa nggak perlu diajarin lagi karena sekarang pasti udah bisa pakai internet kan. Kalau tentang CEO saya juga lagi coba belajar yang itu, tahu nggak nih CEO yang gimana caranya naikin berita kita atau naikin iklan kita supaya ke up dan banyak yang baca. Itu ada codingnya dan kita memang nggak masuk karena coding, tapi itu saya juga lagi belajar CEO. Nah, jadi nanti output kita di pertemuan komunikasi melalui teknologi informasi ini adalah kita bikin campaign sosmed. Tapi, nah ini makanya saya garis kayak gini, entah kita bikin campaign sosmed atau nanti kita bikin business versus. Business versus itu kayak misalnya kelompok satu presentasi tentang Gojek, terus kelompok dua dia presentasi tentang Grab. Nah, itu nanti kita battle, kita kayak bikin battle presentation, battle business presentation. Kira-kira yang mana tuh yang lebih bisa memikat hati audiens, yang presentasi si Grab atau presentasi si Gojek gitu kira-kira. Waktu itu saya pernah ngerjain ini sih, pernah bikin ini ke mahasiswa, tapi yang bukan di mahasiswa lain. Dan UASnya juga sama ya, UASnya praktek, nggak ada UAS tertulis. Semoga saya tidak punya pikiran. UASnya kita praktek rapat presentasi bisnis. Jadi rapat presentasi bisnis ini kita coba dalam situasi rapat, tapi tujuan rapat itu adalah untuk mempresentasikan bisnisnya dari awal sampai dengan akhir. Oke, kalau gitu kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang dasar-dasar komunikasi bisnis. Tapi saya kasih singkat aja karena ini materi 4 pertemuan yang saya pikir saya jadikan satu, jadi saya buat singkat aja, nggak terlalu banyak. Bentar ya. Apa saya gimana? Rokok loh. Kurang gula atau tak gula kowe? Udah ya. Ca. What is communication? Communication is a process by which people send messages or exchange ideas or talks with one another. Ada yang tidak buka kamera, Fajar Kaki. Lagi ada di situ nggak kamu? Aduh, aku logout lah. Nah, langsung muncul. Fajar Kaki itu di mana? Mana tuh guys? Fajar Kaki boleh dibuka mic-nya, suaranya. Tapi akeh kok sing aja. Iya Bu. Nah, Fajar sebelumnya saya mau tanya dulu sama Fajar. Boleh ceritakan sedikit kegiatan Fajar dari pagi sampai dengan jam 11. Pagi turu. Iya. Apa yang mau diceritain Bu, orangnya ngapain saya Bu? Ngapa-ngapain kan ada kegiatannya ya, entah itu just lay on the bed, tidur-tiduran kan nggak ngapa-ngapain. Masa kamu nggak sarapan dari tadi, nggak makan dari
Oh, Coba ya boleh diceritakan apa kegiatan atau apa yang sudah kamu lakukan sih dari pagi sampai dengan jam 11 sebelum kita mulai perkuliahan ini? ya pagi mandi Bu, terus ini apa? Kamu sholat nggak tadi? Enggak Bu. Hah? Serius nggak sholat tadi? Lagi halangan? Hah? Iya, ini Bu, Siangan. mandi terus tadi nganterin ini apa tugas, terus pulang lagi. Ya gitu doang Bu. Kegiatan hari-hari. Coba ya saya ambil timer satu lagi. Ada Ria Maulidia nggak di sini? Yang masih hitam nah layarnya. Ria Maulidia. Ria. Kalau Ria coba boleh diceritakan kegiatan dari pagi sebelum kita mulai perkuliahan di sebelah. Kalau tadi pagi bang, habis sholat, kebetulan lagi nggak sholat. Terus habis sholat mandi. Belum katanya tadi nggak sholat. Iya, maksudnya nggak sholat. Habis itu mandi. Habis mandi. Rajin banget Tang itu mandi. Terus ngerjain tugas. Terus ngumpul tugas ke Udin. Habis itu balik lagi ke kosan, nyuci, udah Bu. Oh, oke. Berarti sama ya ngumpul tugas. Coba saya mau ambil sampel satu lagi, pertanyaan saya ganti ya. Siapa yang masih hitam di sini ya? Arif Setiawan. Arif Setiawan, Arif Bakal Naga. Iya. Libur apa ya namanya? Sebelum perkuliahan ini, itu kita ada libur 3 bulan, libur semester ya. Sebelum pokoknya libur semester kan biasa bulan Juni sampai dengan Juli. Kamu boleh ceritakan secara singkat apa sih yang kamu lakukan untuk mengisi liburan panjang sambil menunggu perkuliahan awal semester? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu liburan kemarin Bu, sekitar 3 bulan itu, saya kebetulan saya mengabdi di pondok pesantren, salah satu pondok pesantren di wilayah Tanggamus Bu. Jadi selama 3 bulan itu saya mengajar di pondok pesantren modern di Tanggamus. Itu saja mungkin. Apa yang bisa diceritakan lagi agak sedikit lebih detail apa yang kamu lakukan di pondok pesantren modern itu? Jadi setiap hari, karena pondok pesantren modern itu diatur dengan waktu disiplinnya, jadi memang setiap hari itu kegiatannya sudah terstruktur ya Bu ya. Jadi dimulai dari jam 4 subuh bangunin santri-santri untuk sholat subuh. Kemudian sholat subuh, setelah sholat subuh kita ada namanya ngaji kitab sampai jam 5:30. Selesai ngaji kitab dari 5:30 sampai jam 6 ada namanya kegiatan bahasa. Jadi kita kegiatan bahasa kita ilkokan vocabulary bahasa Inggris dan bahasa Arab. Setelah itu persiapan untuk masuk ke kelas jam 7, makan, mandi dan lain-lain, bersih-bersih kamar. Jam 7 pas masuk kelas, mulai belajar jam pelajaran pertama sampai jam 9. Dari jam 9 istirahat sholat duha. Setelah sholat duha masuk lagi jam setengah 10 sampai jam 12 lanjut kegiatan belajar mengajar sampai zuhur. Setelah sholat zuhur isoma, istirahat sholat makan sampai jam 1:30. Jadi 1:30 itu santri-santri kita bangunkan untuk mandi. Setelah mandi kita kumpulkan di musola untuk kegiatan tahfiz Quran, menghafal. Setelah menghafal sampai asar. Terima kasih. Cukup. Ya. Iya, jadi tadi saya dapat beberapa informasi dari mahasiswa. Kalau yang pertama tadi apa yang kegiatan yang Anda lakukan pagi sampai sebelum kita kuliah itu standar ya, bangun, terus sarapan, terus apa tadi? Ini dua-duanya sama nih, mungkin nggak sekelas ya, nganterin tugas ke UIN, balik kosan lagi gitu. Yang kedua,
Arif tadi menceritakan kegiatannya selama liburan ternyata menjadi ternyata berkegiatan di pondok pesantren dengan kegiatannya yang tadi disebutkan ya, dari pagi sampai jam 1:30 tuh saya sebutkan. Nah itu jadi kita ada kegiatan yang sudah kalian lakukan juga itu sudah menginformasi ya, jadi menginformasikan. Dan juga ketika kita menginformasikan atau kita ngomong itu tadi, ketika 3 teman ngomong itu tadi, pasti kan udah kalian filter dulu tuh, difilter yang mana yang perlu yang mana yang disampaikan, yang mana yang enggak. Jadi kan pasti pasti kegiatannya lebih banyak daripada yang diceritakan atau lebih detail gitu daripada yang diceritakan. Harusnya kejadiannya, tapi kan mereka bertiga pasti otaknya secara langsung sudah mensortir yang mana yang harusnya disampaikan, mana yang enggak gitu kan. Jadi terkait dengan apa yang sudah dilakukan tadi, komunikasi itu adalah tadi ya. Berarti Arif nanti kalau saya minta pakai bahasa Inggris dia udah nggak kagok lagi, udah bisa deh, udah biasa dipakai kan. Ini ya, communication. Komunikasi is a process by which people send messages or exchange ideas or show with one another in verbal or non-verbal manner. Juga sudah komunikasi ya. Komunikasi adalah proses di mana orang-orang mengirimkan pesan. Tadi kan ada tuh pesannya disampaikan, ada yang dia bilang nggak sempat sholat subuh karena kesiangan. Tadi ada message yang disampaikan. Or exchange ideas atau perpindahan ide. Komunikasi adalah proses di mana orang-orang mengirimkan pesan, pertukaran ide atau pikiran dengan orang lain dalam bahasa verbal maupun non verbal. Jadi komunikasi itu nggak cuma yang verbal itu yang mana? Verbal itu yang tertulis dan lisan, tapi bisa juga pakai non verbal. Non verbal itu bisa berupa simbol-simbol atau gestur kita, raut wajah, mimik gitu kan. Atau bisa ya juga gimana lagi Bu? kombinasi antara verbal dan non verbal. Ngapa-ngapain Bu? Okay. Ini lagi ada ini pengertian lain dari komunikasi ya. Kalau ini komunikasi dia berdasarkan siapa ya? Jadi ada, memang kalau saya baca di buku terus saya cari referensi lagi, itu komunikasi banyak sekali versi definisinya, tapi secara umum dia sama nih. Selalu ada kata transferring idea, terus selalu ada kata exchange atau send message. Kalau di sini communication is concerned with transferring ideas, messages lagi sama ya, mentransfer ide, mentransfer pesan, and general info atau info-info yang umum from a sender, dari si pengirim. Kalau tadi sendernya berarti mahasiswa ya, yang tadi contoh cerita tadi, dari sender to a receiver, kepada penerima, with the main purpose being the understanding by receiver or the sender's message, dengan tujuan supaya si penerima pesan itu dia bisa memahami. Kalau nggak paham ya nggak nyampe dong komunikasinya. Jadi ini tadi yang sempat saya bahas, komunikasi itu ada ya 2 macam, ada yang verbal dan ada yang non verbal. Kalau verbal, nah kamu bisa lihat nih di anak kecil ini, dia tampak lagi ngomong via telepon. Nah jadi verbal itu berupa lisan atau tulisan. Berarti kita nge-zoom ini verbal ya, karena ada ngomong atau kalau nggak jelas bisa tulis di kolom chat, itu kan verbal juga. Tapi kalau yang non-verbal, kamu bisa lihat di bawah gambar anak kecil yang lagi nangis ini, dia tidak berkata-kata tapi mengeluarkan ekspresi mimik nangis. Nah itu dia berarti non-verbal. Atau kamu, ini biasanya ini nih cewek-cewek yang suka pakai kode gitu kan, dia mukanya cemberut. Nah kira-kira itu menandakan apa? Jadi lawan bicaranya tuh harus nangkap juga, oh dia lagi cemberut, dia lagi bete, atau dia lagi kayaknya mukanya nampak marah gitu ya, tapi nggak ngomong apa-apa. Jadi kan lawan bicaranya ngelihat, oh dia lagi nggak enak nih, lagi marah gitu. Atau sebenarnya komunikasi juga yang bagus adalah perpaduan dua-duanya, verbal dan non-verbal. Jadi nanti ketika kalian praktek presentasi bisnis atau praktek rapat bisnis, itu kalau bisa walaupun menyampaikan dengan kata-kata, tapi juga ada ekspresi, ada gestur yang mendukung untuk supaya bahasa verbalnya
Oke, ini tahapan. Coba silakan kalian lihat. Bentar. Oke, lanjut ya. Nah, ini tahapan komunikasi. Sebenarnya kalau kita lagi ngomong, lagi komunikasi, ini tuh dari tahap 1 sampai tahap 6 itu cuma terjadi dalam waktu sekian menit, sekian detik, bahkan sekian detik. Ya kan, masa iya kayak kita ngomong sedikit dulu sampai sekian menit baru disampaikan? Enggak, kalau kita kan ngomongnya tinggal ngomong aja gitu. Kita lihat dari tahap 1, pengirim mempunyai gagasan. Misalnya nih kayak kita mau ngomong, tadi saya nanya sama Arif gitu, Arif kalau liburan kemarin 3 bulan kemana gitu, Arif punya gagasan, oh iya di kepalanya udah ada, saya mau jawab ini, saya mau jawab kalau saya tuh berkegiatan di pesantren, dia udah punya gagasan. Lalu dari gagasan itu, aduh susah ya, layar saya ketutupan sama ini nih, mungkin kalian nggak ngeliat, ketutupan sama, oke, dah aja. Tahapan kedua, dari gagasan yang ada di kepala kalian itu diubah menjadi ide, dan dari ide mengubah ide atau gagasan itu menjadi sebuah pesan. Oh, saya tahu nih mau ngomongin tentang ini, lalu itu kamu kayak tadi kamu filter apa aja yang bakal kamu jadiin pesan. Kan kamu nggak akan cerita ya kalau kamu mandi di toilet yang jelek misalnya gitu kan. Atau tadi kalau nggak ditanya mungkin tadi siapa ya sebelumnya Arif itu mungkin nggak akan cerita kalau kamu kesiangan baru bangun, tapi waktu di gagasan gitu. Jadi dari ide yang ada di kepala kamu, otaknya masih mengolah menjadi apa ya yang mau dikeluarkan melalui mulut gitu kan, melalui pesan. Dan tahap ketiga baru dia ngomong. Tahap ketiga baru deh ide pesan tadi itu, ide tadi itu dikeluarkan melalui ucapan gitu kan, yang ketiga. Setelah itu dari ucapan baru deh si lawan bicara dengar. Lawan bicaranya dengar, ada medianya apa tuh? Kalau kayak gini kan medianya berarti melalui Zoom, melalui internet. Tapi kalau ngomong langsung medianya melalui udara gitu kan, kita bisa kedengaran suaranya tuh karena ada udara, ada. Nah, secara IPA gimana? Ada partikel-partikel yang bisa menyampaikan suara kita ke telinga yang dengerin. Nah, terus ini media, terus dari omongan kita lewat media, lalu si penerima pesan, kalau dalam tadi, kalau waktu Arif yang ngomong berarti saya sebagai penerima pesan, menerima pesannya Arif tadi, oh saya nangkep nih. Nah setelah saya terima pesannya, berarti kan saya mendengar, saya menerima pesan, lalu sama saya pesan itu saya tafsirkan berarti saya tahu, oh berarti Arif ini ya cukup produktif nih kegiatannya di pesantren, dia jadi nggak ngane-ngane ngapain gitu kan, tapi ada kegiatan yang bermanfaat yaitu di pesantren itu tadi. Jadi setelah saya terima, saya menafsirkan. Setelah saya menafsirkan, saya sebagai penerima mengirimkan ide pesan. Kan kadang tadi saya sempat memberikan balasan ucapan gitu kan. Lalu gimana? Kayak tadi saya nanya jam berapa mungkin gitu. Jadi ada feedback. Saat tenang ini si penerima pesan melakukan feedback. Jadi sebenarnya dari poin tahap 1 sampai tahap ini sebenarnya terjadi dalam waktu sekian detik aja gitu. Saya kok nggak bisa buka kamera sih. Nah, udah. Oke, itu saja. Terus satu lagi nggak bisa di next lagi. Sebentar, nggak bisa di next. Ini aja ya. Loh. Apa ya? Nggak bisa di. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau kasih ini dulu. Gantian ya, biar mahasiswa dulu yang ngomong. Tadi kita bahas ini nih, komunikasi bisa
bisa ada dua macam, yaitu ada yang verbal dan ada yang non verbal. Sekarang saya rasa udah semester 5 udah pernah dong masuk dalam ranah organisasi, atau setidaknya sudah terbayang bagaimana ketika kita nanti berada di ranah bisnis. Jadi saya mau ke yang masih warna hitam ya, ada Melin Agustin. Melin bisa kasih contoh sejauh pengetahuan Melin, bagaimana sih contoh komunikasi verbal dalam bisnis? Contohnya apa? Contoh kegiatannya apa? Apa, Mak? Melin masih ada di sana? Masih, Bu. Oke, silakan Melin. Saya minta contoh dari komunikasi verbal yang biasa dilakukan dalam bisnis itu seperti apa? Mungkin penawaran produk kepada konsumen nggak sih, Bu? Penawaran produknya berupa apa? Misalnya kayak di counter-counter itu HP gitu. Bisa lebih ini lagi nggak? Apa ya? Masih abstrak nih. Jadi bisa lebih rigid lagi, lebih detail lagi. Maksudnya mau nawarin apa? Nawarin produk kayak misalnya apa ya? Apa ini tawarin? Menawarkan produk. Siapa ini? Oh, misalnya gini, oke. SPG, dia SPG itu dia di mall. Oh iya. Aku lewat terus aku ditawarin. Nah, itu bisa ya. Itu Iya, Bu. komunikasi yang verbal. Saya coba ke mana yang masih hitam ya? Itu maksudnya dia nggak bisa kamera. Turu anjir. Ada Narinda Damayanti. Loh, oh hilang. Oh ini ada Narinda Damayanti. Saya Bu, Ya kalau Narinda coba kasih contoh komunikasi bentuk verbal. komunikasi verbal dalam bisnis itu kalau Kalau supplier dengan buyer itu supplier dengan buyer bisa contohnya gimana? Bisa lebih detail lagi nggak contohnya? misalnya dari PT Kino, dia punya produk baru, terus dia promosi ke buyernya, produknya gini, kira-kira mau nggak gitu ya Bu. Iya bisa. Oke. Ini teringat siapa Kok tadi? kabeh? Melin ya? Saya Bu, Narinda Bu. Oh Merinda. Narinda. Merinda. Oh, nggak ada. Narinda Bu. Oh Narinda. Oh ini Narinda. Ya ada. Narinda kenapa nggak hidupin kamera? Lagi apa? Oh ada. Iya, jadi ingat ceritanya Narinda, itu saya jadi ingat cerita masa lalu saya ya. Jadi gini ya, kenapa saya ini semester pertama di PB saya dikasih mata kuliah komunikasi bisnis. Biasanya saya tuh ngajarnya pengantar akuntansi, teori akuntansi, sistem, pokoknya yang ada kata sistem-sistemnya itu, sistem pengendalian, sistem akuntansi, sistem informasi akuntansi gitu-gitu. Tiba-tiba semester ini saya dapat kombis di PB. Saya rasa alasannya karena apa ya, kegiatan saya di masa lampau itu ternyata banyak juga yang berkaitan dengan komunikasi bisnis. Contohnya dulu sebelum saya jadi dosen di PB itu saya sempat jadi markom ya, marketing account, sebenarnya mereka nyebutnya account officer sih. Saya pernah jadi account officernya PT Indinoto Kreasi yang di Jakarta. Lumayan lah, walaupun nggak terlalu lama. Itu kerjaan saya yang kayak kata si tadi Narinda tadi. Jadi kita kan punya produk tuh. Jadi di PT saya itu kita itu semacam IO, tapi IO-nya bukan IO yang konser, bukan IO yang berarti itu enggak ya, tapi IO sebagai rekan kerja dari perusahaan yang mau menginfluence kegiatan marketingnya. Misalnya waktu itu saya pernah dapat klien, kamu pernah makan Cikpo Tabi nggak? Nah Cikpo Tabi itu kan yang punya Kalau on cam kabeh anjir, enggak sih. Mendistribusikan ya, yang mendistribusikan ke seluruh Indonesia itu kan dia. Kok kabeh sih. Nah, setahu saya waktu itu tahun 2016 Calbee Wings Food itu baru masuk ke Indonesia. Terus Potabi waktu itu iklannya belum sebanyak sekarang. Kalau sekarang saya bilang Potabi orang udah tahu gitu produknya apa. Zaman 2016 Potabi itu masih mikir, oh iya kayaknya ada, masih kayak oh iya kayaknya ada deh iklannya gitu. Sebenarnya 2016 mereka udah ngiklan juga, tapi waktu itu mereka masih baru si Calbee Wings Food ini.
Nah, waktu itu mereka pakai perusahaan saya untuk membantu kegiatan marketingnya mereka. Waktu itu mereka mau marketingin apa ya? Mau ngelawan Citato ceritanya. Jadi Potabi itu kan sama-sama produk kentang ya. Citato juga produk kentang. Jadi waktu saya ke kantornya Potabi, mereka itu beneran punya Citato. Kan saingannya ya. Tapi justru saingan mereka itu dipajang di kantornya mereka gitu. Jadi waktu itu mereka mau ngelawan Citato. Walaupun sampai hari ini pun tahu saya Potabi belum bisa ngelawan Citato sih. Nah, apa yang mereka lakukan waktu itu mereka coba menawarkan, jadi bentuknya nih ya, bentuk marketingnya adalah mereka coba menawarkan produk Potabi ini ke pasar-pasar yang jualan grosir. Kalau di sana saya sebutin pasar di Jakarta juga mungkin kalian tidak familiar ya. Anggaplah kalau di satu itu semacam kayak pernah nggak ke pasar Tugu atau ke pasar nggak tahu sih. Kalau saya tahunya pasar Tugu ya. Ke pasar Tugu itu ada toko grosiran yang jualannya ciki-ciki makanan-makanan snack kecil-kecil kayak gitu. Dimana biasanya warung-warung kecil ngambil sama dia. Nah, targetnya si Potabi waktu itu kayak gitu. Jadi apa yang saya lakukan sebagai account officer ini, yang saya lakukan adalah saya nawarin produknya, membantu menawarkan produknya ini, Potabi ini untuk dijual di tokonya dia. Tapi dengan harga murah, dengan rak display yang udah kita atur, udah kita setting gitu. Atau dulu pernah juga nih, itu bentuk komunikasi ya. Pernah juga waktu itu klien saya, Telkomsel, sekarang udah hilang sama sekali. Dulu pernah nggak? Saya nggak tahu 2016 kamu masih SMP kalau udah lupa lah saya juga ya. Pokoknya waktu 2016 itu Telkomsel itu punya produk namanya Tiket. Bentuknya itu bulat warna merah. Itu sebenarnya saya udah tahu Tiket itu dari zaman sebelum saya pindah ke Jakarta. Dari 2000 zaman saya masih kuliah itu juga kayaknya saya pernah ditawarin Tiket. Jadi Tiket itu nanti ditempel di HP. Tujuan Tiket itu apa? Kalau sekarang ngapain ada Tiket lagi, orang ada GoPay, udah ada uang elektronik kan, tujuannya ya itu sebetulnya kayak uang elektronik. Jadi waktu itu karena dulu belum booming banget kan masalah uang elektronik, jadi waktu itu kami beduk pakai perusahaan saya untuk mempromosikan atau menawarkan orang-orang sebanyak-banyaknya untuk pakai Tiket. Jadi promosinya waktu itu di mall ya, di mall kita buka. Nah, jadi apa yang perusahaan saya lakukan? Jadi saya ngapain gitu kan? Jadi kenapa mereka sewa perusahaan saya? Jadi kami itu benar-benar mengorganize semuanya. Jadi dari mulai kita siapin SPG-nya, kita bikin book-nya yang cantik, yang menarik, terus kita jelasin ke SPG-nya target mereka berapa untuk jualan tiket. Jadi itu bentuk komunikasi bisnisnya adalah menawarkan produk mereka ke klien, dan menawarkan produk itu bisa B2B, bisa B2C. Kalau kamu sudah belajar marketing kan ada B2B, ada B2C ya. Kalau B2C itu kan dia langsung ke produk akhir. Berarti kalau saya nawarin tiket ke mahasiswa atau ke orang, itu berarti kan B2C, langsung ke konsumen akhir. Tapi kalau saya nawarin tiket ke perusahaan, berarti dia B2B. Atau misalnya kayak apa lagi, kayak Ciki tadi deh, Potabi ya. Potabi orang-orang apa ya, personal individu itu B2C dia, bisnis to customer, karena langsung ke konsumen akhir. Tapi kalau saya nawarin ke perusahaan, misalnya ini ya Bank Mayora mau ulang tahun ya, boleh dong pakai ya gimmicknya atau pakai souvenirnya pakai Potabi aja gitu. Itu B2C. Tapi kalau saya dulu banyak kerjanya di B2C, B2B dong, B2B. Kalau B2C biasa kita suruh SPG dengan itu bentuk-bentuk komunikasi. Dan juga kita nggak cuma verbal aja, tapi kita harus surat segala macam. Itu contoh komunikasi verbal. Kalau yang non verbal seperti apa ya? Ada yang bisa kasih contoh? Apa ya? Yang masih hitam nih, Dila Maisa Puspita Hari. Dila, kalau bentuk komunikasi non verbal itu gimana contohnya? Coba kasih contoh tapi dalam ranah bisnis. Dila.
Contoh meeting komunikasi di verbal. ruang kerja. Iya, Dila gimana Dila? Kalau komunikasi non verbal dalam dunia bisnis itu kira-kira contohnya seperti apa? Komunikasi verbal. Seperti bertemu tatap muka secara langsung seperti itu, Bu. Meeting. Terus gimana? Meeting. Oke. Bagian mananya nih? Meeting ada ngomongnya, ada notulennya, ada macam-macamnya loh. Meetingnya yang sedang bagian mananya nih? Yang non verbal. Presentasi saat menjelaskan produk di waktu saat meeting. Kalau presentasi dia masuk ke verbal karena kan ada ngomongnya kan. Kayak saya masuk nih, saya datang, saya masuk ke kantor tuh ya, saya kata tadi ke Calgary, terus begitu saya masuk terus saya presentasi. Jadi perusahaan kita itu menyediakan jasa marketing, communication, bla bla bla, keuntungan pakai kita ini verbal dong di situ. Kalau yang non verbal gimana nih? Kalau kayak iklan atau endorsement itu iklan ada bacaannya, iklan ada bacaannya, terus endorse ada bacaannya, itu masih endorse bagian mana nih? Ada tulisan non verbal, tapi yang bagian mana? Pokoknya selama dia masih ada tulisan sama ucapan dia non verbal ya. Kurang, terus kamu ngiklan di media massa, kamu ngiklan di Instagram ada tulisan murah atau apa gitu, enak, itu masih verbal. Oh, kalau untuk tag ke akunnya juga itu masih termasuk verbal ya, Bu? Masih apa? Gimana? Kalau kan endorsement itu kita pasti itu untuk nge-tag akun all shop yang kita promosikan tuh ya. Kayak misalkan kita mempromosikan MS Glow tuh pasti kita nge-tag kan, Bu, akunnya MS Glow. Itu masih termasuk nggak, Bu? Iya sih. Nge-tagnya, tapi kamu apa yang di-tag itu isinya apa? Tag, kan kita lihat isinya dulu, bukan masalah tagnya, tapi isi yang kamu tag apa? Bacaan? Atau mungkin kamu lagi pakai produk gitu? Gambar. Iya. Kalau kamu lagi pakai produk terus kamu bilang, wah produk ini glowing ya masih verbal dong. Masih verbal itu. Oh, masih ya, Bu. Nah, yang non verbal ini gimana? Yang lain mungkin bisa bantu? Maaf, Bu. Ya, silakan. Mungkin ini Bu, misalnya atasan itu datang ke kantor, Bu, terus ngelihat meja notarisnya masih berantakan. Nah, dia ngekspresiin mukanya tuh marah, Bu, sambil nunjuk meja notaris itu. Oke. Iya. Ya, jadi dia datang tuh. Jadi ini, anggap saja kita udah kerja ya. Kita udah di kantor. Itu kita misalnya jam berapa? Jam 9 ya. Kita jam 9 di kantor, lagi ngobrol tuh kita lagi ngobrol sambil gosip infotainment terbaru gitu kan sama rekan kerja. Tiba-tiba atasan kita datang, terus muka dia itu udah yang kayak kelihatan lah ya ekspresi yang gak enak ya, udah orangnya serem, terus nambah ekspresi dia gak enak, kayaknya mau marah. Nah dia datang, dia cuma ngeliatin kita, udah dia pergi, gak ngomong apa-apa. Nah itu dia komunikasi non verbal, dia menunjukkan bahwa kalian ini ngapain, ini udah jam sekian, gak produktif, malah berantakan, terus malah ngegosip, nah itu kan, itu dia komunikasi non verbal. Jadi dia cuma datang, mukanya gak enak, kelihatan marah, dia pergi. Itu non verbal dia. Atau bisa juga nih kayak misalnya apa lagi ya, gini, kalau saya dulu waktu saya datang tuh, maksudnya saya ngedatengin, kan saya biasa komisinya B2B ya, jadi kayak saya tuh biasa ngedatengin beberapa perusahaan, misalnya saya ke XL ya, kan kita kayak apalagi saya ya anak daerah perusahaan besar yang ada di Sudirman, Batu segala macam dulu itu yang lantainya kita lantai berdua sekian, kadang dalam hati saya juga saya was-was gitu, waduh ini orang seperti apa ini yang akan saya temui gitu kan. Karena waktu itu saya ke XL Axiata, tentunya nomor induk saya XL juga, jadi bisa ada. Saya udah mulai kayak nyiapin, nanti kayaknya kalau lagi krik-krik saya mau ngomongin ini deh, gitu. Kalau saya itu pengguna Excel udah lama loh dari SMK. Tapi ternyata setelah sampai sana, ternyata manajer apa ya dulu ya, manajer kayaknya brand activation ya. Manajer brand activation-nya itu dia ternyata masih muda juga, dia welcome. Jadi begitu pertama datang, pertama kali saya ngeliat dia itu ekspresi tubuhnya itu udah senyum, sama gesternya itu udah menunjukkan keterbukaan
kan dia kayak apa sih, ada tangan di depan gitu kan dia ketutup, tapi dia beneran gesturnya itu memang menunjukkan dia terbuka. Jadi walaupun belum ada komunikasi sepatah kata pun sama saya, ya begitu dari jauh saya ngelihat oh ini yang manajer dari expressionnya, ekspresi dia yang senyum, ekspresi yang tangannya terbuka, saya melihat oh berarti orangnya enak nih bisa dideketin gitu lama. Itu ada, atau oh berarti orangnya siap nih nerima. Mungkin sampai jam biru sih? Siji. Bahasa non verbal. Jadi bahasa non verbal ini juga sebenarnya bisa di-combine ya, bisa dikomunikasikan. Kayak metu apa nanti? Hah? Dengan bahasa verbal. Kayak metu apa? Tadi benar, saya udah ngeliat ekspresi bahasa marah. Oh berarti ya udah, berarti kita stop dong ngegosipnya, yuk lanjut kita kerja apa. Atau misalnya apalagi ya, yang kebayangkan pokoknya non verbal itu adalah, non verbal itu dia lebih banyak menggunakan mimik, muka, tanpa suara, tanpa kalimat, tanpa suara, tanpa ucapan, tapi dari muka atau gesture, apa gesture itu bahasa tubuh ya, itu dari non verbal. Apa sih tujuannya? Apa keuntungan dari bahasa non verbal? Kira-kira apa? Oh ini saya bacain aja ya. Jadi tadi saya belum jelasin dulu lagi. Nih, komunikasi non verbal, contoh perilaku yang menunjukkan komunikasi non verbal. Menggerakkan gigi untuk menunjukkan kemarahan, mengerutkan dahi untuk menunjukkan berpikir keras. Nah, terus gini, kalau di toilet itu ada kan simbol cewek sama simbol cowok. Nah, itu simbolnya ya, bukan bacaan. Simbolnya itu juga bisa jadi komunikasi non verbal. Nih, gambar pria dan wanita dipasang begitu ya. Oke. Terus berpangku tangan menunjukkan sedang melamun. Tersenyum dan berjabat tangan menunjukkan rasa senang, simpati. Nah, kayak yang saya lakukan, saya terima di Excel waktu itu kayak gitu ya. Membuang muka menunjukkan bahwa tidak senang sama orang lain. Menggelengkan kepala menunjukkan sikap menolak atau menganggukkan tanda setuju. Berbicara sambil ngambil jarak jauh. Terus menutup mulut untuk menunjukkan kebohongan. Telapak tangan terbuka menunjukkan kejujuran. Tangan mengepal untuk menunjukkan percaya diri, dan seterusnya lah ya. Apa ini? Asbak di atas meja tamu untuk menunjukkan bahwa tamu diperbolehkan merokok, itu juga bisa. Apa ini? Mengirimkan seutai bunga kepada teman yang meraih sukses bisnis untuk menunjukkan rasa simpati. Oke, ya kira-kira gitu deh bahasa yang non verbal. Jadi yang pertanyaan saya sekarang, kan kalau non verbal kan cuma berupa simbol gitu kan. Apa sih keunggulannya kalau kita menggunakan bahasa verbal? Kira-kira menurut kamu apa? Ini kan kalau komunikasi langsung ngomong kan udah pasti lah ya, udah pasti jelas. Kalau tulisan udah pasti straight to the point gitu. Tapi kalau bahasa non verbal ini apa sih keuntungannya? Ada yang bisa coba jawab? Saya dipahami. Mana ini kita nggak kelihatan. Tadi yang buka Alvinda ya, Alvinda Sugiarto, silakan. Dikecilin dulu zoomnya. Sorry. Kalau pakai bahasa non verbal itu kesannya lebih jujur. Lebih jujur. Oh iya, oke. Satu benar ya, lebih jujur. Karena dia berasal dari biasa dia tuh kalau verbal dari mimik ya, apalagi kalau dari mimik jadi itu spontan, dari hati, dari otak langsung tergambar dalam mimik, biasa lebih spontan ya, bisa dia lebih jujur. Ada lagi yang bisa namain Simple kali itu ya. simple, iya simple, cuman nunjukin wajah aja ini, atau toilet kan nggak usah ditulis-tulis untuk wanita ya, kalau tinggal gambar aja udah selesai, bisa lebih simple. Ini Bu, bisa lebih nggak ekspresi itu apa ya, bisa tenaganya tuh nggak terlalu banyak terbuang gitu. Iya, bisa lebih itu tenaganya nggak terlalu banyak terbuang ya, tinggal bikin sedikit udah bisa terlihat, sudah bisa lawan bicara kita atau orang-orang yang kita tuju yang udah langsung dapat informasi. Bener banget. Oke, iya. Iya benar tadi, lebih spontan ya, karena biasanya kalau dari mimik wajah kan dia spontan, jadi lebih sah, lebih jujur, benar, lebih jujur, lebih reliabilitas kalau di sini. Terus juga kan gini, biasanya kata-kata berarti ini nilai bobotnya ini nganu ya, internal dua tabel. Pokoknya dia kalau kata-kata bisa lebih menipu, tapi kalau dari mimik ekspresi dia bisa lebih jujur.
Terus juga kalau di sini dikatakan bisa mendeteksi kecurangan atau menegaskan kecurangan. Jadi mimik mimik atau bahasa yang non verbal itu bisa mendukung lisan kita, mendukung bahasa kita, si pendengarnya, si penerima informasi ini bisa mendeteksi apakah orang itu jujur atau enggak, bisa kelihatan dari wajahnya gitu kan, atau dari cara dia gestur bahasa tubuhnya juga bisa kelihatan. Oke, lanjut ya. Kira-kira itu verbal dan non verbal. Jadi kalau tadi saya ditanya endorse itu masuk kemana, saya bukan masalah ngeteknya, tapi masalah isi endorse-nya apa. Dan ngetek itu kan cuma proses ininya ya, proses teknologinya. Jadi saya lihat dulu endorse-nya isinya apa. Tadi ini udah, sekarang kita ke mana sih? Oh, proses komunikasi tadi udah ya, ini udah. Sekarang kita masuk ke perencanaan bisnis. Saya bikin nggak ya? Oh, ini unsur saya sebenarnya tadinya saya mau nampilin video, cuma videonya ternyata panjang. Jadi kamu bisa nonton sendiri lah. Intinya kalau unsur komunikasi ada sender itu tadi orang yang ngomong ya, yang menyampaikan, ada message-nya yang mau disampaikan, channel. Kalau bicara soal channel, kalau kita ketemu langsung terus ngomong langsung sama orangnya, channelnya apa? Kan ini udara ya, bisa melalui udara gitu. Kalau ketika kita ngomong langsung. Terus receiver itu orang yang ngedengerin, yang menerima. Kalau ngomong berarti ngedengerin, kalau dia surat berarti orang yang baca. Feedback berarti si lawan bicaranya melakukan umpan balik. Ini unsur-unsur komunikasi. Sekarang kita masuk ke bab yang ini. Mohon disambung dengerin karena kita kan kalau ada tugas buat proposal bisnis. Jadi waktu itu tadi saya sempat bilang di awal apa yang membedakan antara kita yang udah belajar dengan orang yang belum belajar. Kalau saya tipenya adalah orang yang suka merencanakan sesuatu hal. Dari saya ngajarin pun sudah saya bikin outline-nya mau ngapain gitu. Terus juga kalau sebelum kayak kemarin pekerjaan saya sebelumnya waktu saya jadi account officer segala macam, saya nggak bisa dong tiba-tiba jelas aja saya turun, yuk kita berangkat kemana, Excel gitu kan, yuk kita berangkat ke Telkomsel, kita ke Potabit itu apa tadi, Potabit itu lupa saya ini Indofood pokoknya itulah ya, saya jadi lupa ya. Tadi Potabit itu Wingsfood ya, Kalbe Wingsfood. Masa tiba-tiba saya ucap nyampe kan nggak mungkin, pasti ada perencanaan sebelumnya. Kita mau ngapain di sana, kita mau menyampaikan apa, bahkan kita bawa itu namanya kompro ya. Kalau saya dulu suka bawa kompro, apa sih katanya, company profile. Company profile itu adalah alat saya dulu, selalu saya bawa kemana-mana. Jadi ada perencanaan. Dulu pun gitu, kayak misalnya saya udah pindahkan sebelum di UIN, saya ngajar di kampus swasta juga yang di Lampung. Itu juga saya terapkan. Saya nggak mau yang, nah di kampus swasta itu saya juga ngurusin anak-anak yang kerja sama perusahaan. Saya nggak mau tiba-tiba saya datang ke perusahaan Telkomsel nggak tahu mau ngapain, tiba-tiba udah nggak apa-apa, yang penting ketemu dulu. Nah, kita nggak bisa langsung yang penting ketemu dulu, itu agak gimana ya, bagi saya nggak bisa lah kalau udah kurang terlihat profesional gitu. Tapi yang baiknya adalah sebelum kita ketemu dulu, kita nyiapin di kantor, kita nyiapin dulu kita mau ngapain. Katanya nih, gue mau kerjasama sama BSI, Bank Syariah Indonesia. Terus kita mau kunjungan ke sana. Dalam rangka apa kita mau tahu dulu? Kalau gitu, kita harus tahu poinnya kita mau ngapain sama BSI. Misalnya satu, kalau kerjasama anak magang. Apa sih? Kita mau naruh anak-anak UIN yang pengen magang di BSI. Terus poin kedua apa? Oh, kita kayaknya MOU deh. Perlu tuh kita sampaikan apa namanya, kata-kata pengantar bahwa kita mau MOU. Isi MOU-nya apa? Kira-kira bisa lah kita kayak join riset bareng dalam dunia perbankan, atau kita bisa lah misalnya si BSI ini dia buka booth di Feby misalnya, jadi dia menawarkan produk-produk yang cocok buat mahasiswa mungkin. Jadi kita udah kebayang mau ngapain. Jadi yang sana itu nggak kayak orang bodoh yang nggak ngerti apa gitu. Sebagus-bagusnya orang yang kita ngomong, kalau dia nggak punya konten, itu ngomong apa?